Oke, kali ini kita akan melakukan aktivitas daily patrol dan visual inspect dan sedikit pengenalan bagian-bagian dari genset. Ada 5 inspection yang penting untuk di area genset. Yang pertama, fuel system. Coba dijelaskan Pak Ari. Fuel system untuk solar supply dari tangki bahan bakar masuk, jalurnya melalui water separator. Di water separator ini untuk solar dilakukan penyaringan atau filterisasi untuk memisahkan solar dari air. Nah, ini biasanya untuk kalau ada kandungan air kita buang di pallet drain ini. Kemudian setelah melalui reaktor masuk melalui fuel filter. Nah, fuel filter ini untuk menyaring kotoran juga, kotoran yang ada di bahan bakar. Kemudian dipompa menggunakan fuel transfer pump. Nah, jadi bahan bakar dipompa melalui fuel transfer pump, kemudian ditransfer melalui jalur fuel line ke tiap silinder. Jadi silindernya kita ada 12 ya Pak. Nah, jadi jalur inlet yang ini jalur inlet, jalur solar masuk, kemudian solar balikannya return masuk ke sini di sebelah kanan, kemudian jalur return ini solar balik masuk ke fuel cooler. Nah, fuel cooler ini untuk mendinginkan solar yang sisa pembakaran. Jadi kalau solar yang panas didinginkan oleh fuel cooler. Kemudian fuel cooler ini setelah didinginkan kembali lagi ke return, kembali lagi ke tangki lah, tangki daily. Untuk fuel system itu yang dicek apa saja Pak? Untuk fuel system yang kita cek sih isi kebocoran ya Pak, bocoran dari bahan bakar. Kalau bisa di jalur-jalur bahan bakar ini jangan sampai terjadi ada bocor solar. Nah, bocor solar dikit akan mempengaruhi angin ya Pak, angin yang masuk ke dalam engine. Jadi pastikan tidak ada kebocoran. Terus kemudian pastikan rakor drain ini tidak ada air. Nah, kalau ada air ya kita buang, kita drain. Untuk sistem berikutnya, sistem lubricating system. Sistem pelumasan di sini kita menggunakan oli Pertamina Meditran SX. Untuk oli di sini kita mempunyai oil pump. Ini oil pump Pak. Ini oil pump. Jadi cara kerjanya oil pump satu sub dengan gear idler ini Pak. Nah, jadi oil pump ini memompa oli untuk dikonsumsi melalui filter ini dulu Pak. Ditransfer melalui filter oli, kemudian masuk ke oli gallery di blok engine. Nah, di blok engine ini untuk melumasi area engine. Kemudian balik ke ruang oli kembali, sirkulasi Pak. Jadi sirkulasi pompa lewat filter masuk terus gitu terus Pak. Ya. Untuk lubricating sistemnya, pengecekan oil level, oil pump, oil filter, oil line. Untuk mengecekkan oli, kondisi oli itu ada dipstick di sebelah kiri, bagian engine di sebelah kiri. Nah, ini ada dipstick, jadi kalau kita posisi ini di minimal ada garis tanda coak, dan ini ada coakan juga tanda maksimal. Jadi kalau olinya posisinya ada di sini berarti masih
dikategorikan masih baik, tapi kalau udah di bawah minimal harus sudah ditambah ya Pak. Terus untuk pengecekan yang lain-lain ya kita lihat pengecekan kebocoran di air dengan olinya ya. Oke, kemudian untuk sistem berikutnya air induction dan exhaust system. Untuk induction itu udara masuk, nah jadi pembakaran itu kan diperlukan udara ya Pak, udara masuk kita melalui ini Pak, air cleaner. Nah, ini menyaring udara, kemudian udara masuk dihisap oleh turbo, kemudian udara masuk, karena ini pakai pendinginnya radiator ya, nah, jadi udara masuk ke sini, dinginkan dipadatkan, kemudian balik kembali masuk ke ruang bakar, jadi dijadikan pembakaran. Ini masuknya nih ya, dari sini Pak. Nah, dari sini masuk ke radiator, dipadatkan, didinginkan, lah. Ini masuk ke silinder. Nah, ke silinder terjadi pembakaran. Nah, setelah terjadi pembakaran, terjadi gas buang. Yang tadi udara masuk itu terjadi gas buang itu keluar melalui exhaust manifold keluar jadi pembakaran. Kemudian ledakan pembakaran itu memutar turbo ya Pak. Yang satu sub dengan apa namanya ini. Kemudian gas exhaust manifold itu membuang keluar ke knalpot. Tadi knalpot ini diredam untuk suara bisingan keluar muffler. Biasanya dicek di apa saja? Ini untuk pengecekan udara masuk. Biasanya kita sini ada indikator Cleaner. Air cleaner. Nah, di sini nanti kalau kondisi filter udara ini ngeblok, itu akan berubah warna menjadi merah. Di sini, ini ada indikatornya, itu Pak. Kemudian cooling system. Untuk cooling system di sini pendingin pada mesin kita menggunakan air dan radiator Pak. Air yang di dalam radiator ini bekerja dipompa oleh ini air inlet. Di sini ada water pump. Ini water pump ini satu sub dengan ini yang tadi ya, fuel transfer pump, oil pump, semua ya. Nah, jadi oil pump ini water pump ini mentransfer ke oil pump. Nah, oil pump masuk ke galeri ya, ke water jacket engine. Jadi semua ada di air di mengelilingi bagian dari engine, mengambil suhu panas di engine. Setelah mengambil suhu panas dari engine, air keluar dari sini, dari atas head, dari intake, kemudian kembali lagi ke radiator untuk didinginkan, sirkulasi terus Pak, itulah cooling systemnya Pak. Untuk pengecekan cooling system di sini biasanya kita cooling system kan radiator ya Pak, yang utamanya radiator dan air. Jadi air ini didinginkan oleh kipas. Kipas ini
harus dilakukan apa namanya, pengecekan biasanya di ibelnya Pak, panbel ini kondisinya pastikan tidak ada yang kendor dan tidak ada yang putus. Kemudian untuk pengecekan air, kondisi level air itu kita bisa lihat di kedua ini Pak, ini ada water level itu Pak, kelihatan nih. Nih. Nah, itu ada water level. Di situ kelihatan nanti kondisinya kurang atau cukup, kelihatan levelnya Pak. Kemudian electrical system di sini menggunakan apa namanya, 4 buah baterai yang kapasitas baterainya 12 volt 200 ampere, dirangkai seri paralel, berarti menjadi 24 ampernya 400, total 12 volt 400 ampere. Nah, untuk rangkaiannya ada motor starter, electrical system, ada motor starter dan ada alternator charging. Ini ada alternator charging. Nah, fungsi alternator charging ini untuk mengecas baterai pada saat genset running, dan untuk fungsi motor starter ini untuk menghidupkan mesin engine sebelum awal start. Pengecekannya kita pastikan koneksi kabel baterai ini pastikan kuat ya Pak, kuat, tidak ada yang kendor agar tidak terjadi percikan. Nah, kemudian kondisi baterai juga harus kita perhatikan level air apinya harus pada posisi normal. Pokoknya untuk kelistrikan kita pastikan kondisi kabel-kabel, koneksi kabel-kabel ini harus kuat, tidak ada yang kendur. Ini juga alternator, sistem chargingnya juga harus perhatikan. Nah, di alternator sendiri kita punya panbel juga Pak ya. Nah, jadi alternator ini digerakkan oleh as yang sama dengan oil pump, fuel pump. Jadi di bel ini harus dicek kondisinya. Biasanya kelihatan dari sini Pak kalau putus atau kurang tensinya. Gitu. Oke, itu aja Pak. Oke, kita sudah melakukan visual inspect genset yang kita pakai merek Perkin dengan kapasitas 1500 kVA. Tunggu pembahasan berikutnya di part 2.